Makanya orang yang hatinya tidak hadir kepada Allah, maka sholatnya tidak khusyuk. Ini pernah terjadi. Nah, lihat, ada seorang Arab ketika itu, ya pada masa Rasul, Bapak Ibu. Orang Arab itu gerembenya panjang-panjang, ya Ibu. Lihat, tahu gerembe? Jenggotnya panjang-panjang. Nah, Ustadz aja tak berjenggot nih, tapi Ustadz kita yang ganteng nih ada jenggotnya. Jadi ketika beliau sholat, seseorang tadi karena jenggotnya panjang, gerembenya itu lebat, dimain-mainkannya jenggotnya itu dengan jari jemarinya. Dimain-mainkannya, tahu? Dipegang-pegangnya. Kalau bahasa ustaznya digamai-gamainya. Nah, kadang dimasukkan lidah. Nah, itu. Apa kata Rasulullah? Nah, ini kata Rasul, "Lau khasa qalbun hadzal rajul la khasat jawari." Kalaulah orang ini khusyuk di dalam sholatnya, dipastikan tangannya ini tidak akan pernah lasak menggapai-gapai akan jenggotnya. Ketika tangannya itu menggapai jenggotnya, itu menandakan hatinya itu tidak hadir kepada Allah. Nah, tapi apabila hatinya hadir kepada Allah, hatinya itu terhubung kepada Allah, hatinya itu terinstal kepada Allah, maka hati yang terhubung kepada Allah efeknya akan menzahirkan kepada perbuatan tubuh, di mana tubuh ini akan menjadi tenang dia. Ini yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Nah, yang zahir menunjukkan yang batin. Jadi kalau hatinya bersama Allah, nampak tubuhnya ini tenang. Tapi kalau hatinya tidak bersama Allah, nampak pula batang tubuhnya itu main-mainkan bahagian anggota tubuhnya. Ini mesti kita pahami bagaimana hadirnya hati itu kepada Allah. Ustaz beri contoh. Misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu ini kebiasaan makan di rumah. Nanti ibu-ibu terjemahkan kalau Ustaz nak ngerti, Ustaz nak pandai juga bahasa Indonesia. Kalau ibu-ibu biasanya makan di rumah baca capak-capak. Tahu capak-capak tuh? Bunyi-bunyi, kulitnya gadang, ganggamnya gadang, nampak tak buka gigi tuh. Ini di rumah. Gitu. Nanti diundang kita dengan Pak Bupati atau Pak Camat, Lurah, ada acara tasakuran akikah anak beliau misalnya. Kita hadir sama-sama. Di depan kita itu ada camatnya, ada Pak Bupatinya, ada pengurus masjidnya. Kita ada di situ makan bersama. Bagaimanapun ibu-ibu makannya di rumah tadi baca capak-capak, bunyi-bunyi, ganggam eko gadang, mulut terbuka ngango, ya. Sampai di situ dipastikan tangan tadi mengambil nasi itu belantian-lantian. Lihat tuh belantian-lantian. Suuknya itu dia agak-agak, kunyahnya tuh pelan-pelan, giginya tak nampak, makannya dikatup mulutnya. Kame bana. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu bisa makannya tidak bercapak, ganggamannya kecil, cara mengunyah itu halus, tak berbunyi, mulut pun dikatupkan? Apa sebabnya? Berhadapan dengan pejabat. Kalau tidak dengan pejabat, berarti belum tepat jawabannya. Coba yang lain tampil beda. Apa sebabnya bisa hilang capaknya, genggaman tangannya kecil, belantian-lantian? Itu disebabkan karena hatinya ibu-ibu hadir, merasa dipandang, dilihat dan diperhatikan oleh Pak pejabatnya. Jadi ketika hati ini hadir, merasa dipandang, ditilik dan diperhatikan oleh Pak Bupati, Pak Lurah, pengurus masjid atau kawan, pasti hilang capaknya itu karena merasa diperhatikan. Namun ketika telah selesai kita tadi ibu-ibu acaranya, kena makannya sedikit, pergi pulang lagi, maka capaknya 3 kali bunyinya besar. Kenapa muncul capak itu lagi? Kenapa muncul bunyi-bunyi itu lagi? Karena hati tidak hadir kepada mereka. Ketika hati tidak hadir kepada mereka, tidak merasa diperhatikan lagi, maka ketika itu maka sesukunya awak, yang penting awak punya muncung. Ini berbahaya.
solat kepada Allah seperti itu. Apabila hati kita ini hadir merasa diperhatikan Allah, allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Aku ini Allah, kata Allah, aku melihat dan memperhatikan dirimu di waktu berdiri, apakah hatimu hadir kepada aku atau tidak. Aku tahu di waktu kamu sujud, di waktu kamu duduk, aku selalu memperhatikan dirimu, apakah hatimu selalu hadir bersama aku atau tidak, aku tahu, kata Allah. Maka ketika hati ini hadir bersama Allah, ibu-ibu, disitulah kita bisa melaksanakan solat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu bisa kita menikmatinya, karena hati itu sudah bersama Allah. Maka hidupkanlah, instalkanlah, downloadlah, aktifkanlah rasa Allah itu pada hati. Kalau tidak aktif rasa Allah di dalam hati, hati tidak pernah merasakan hadirnya Allah, memandang dan memperhatikan kita, itulah yang menyebabkan solat kita itu asal-asal saja tuh. Lalu bagaimana cara menghadirkan Allah itu dalam hati?